Kami setia mewarta setiap derap langkah, nafas dan karya. Kami ada menyerta, mengiringi selaksa segala jengah resah, gempitan nala. Melabuhkan tindak utama, Kinaria dipa suluh bagi sesama. Sematkan tanda juang tu bangsa, menorehkan sejarah mulia. Desa merdeka, wahana kita semua, mengabdi saling berbagi untuk Indonesia jaya. Desa merdeka, wahana kita semua, mengabdi saling berbagi untuk Indonesia jaya. Semua
Kibar Desa Merdeka, saatnya bicara Daulat Desa. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara Daulat Desa. Ini menarik, kemarin kita sempat mendiskusikan tentang bagaimana transformasi XPNBM, kemudian ada limitasi waktu yang diselesaikan, kemudian sampai hari ini juga peraturan menterinya belum lahir, jadi mungkin teman-teman masih ada pertanyaan-pertanyaan yang melingkupi dan seterusnya. Saya menemukan Mas Dani, Kang Dani Nuryadin, ini dari salah satu situs web. Menurut saya ini menarik, kemudian saya coba berkomunikasi ke teman-teman. Ternyata teori mengenal atau ketemu orang itu secara matematika itu maksimal cuma butuh 3 lapis. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, ini saya kebetulan lagi di Lampung, jadi tadi teman-teman Lampung sempat nyamperi dan berbagi berbagi tupis topi khas Lampung. Jadi malam hari ini saya pakai supaya ini satu bentuk apresiasi ke teman-teman yang tadi menyempatkan main ketemu dengan saya. Kang Dani, silakan bisa berbagi cerita ini tentang fenomena XPNBM mandiri, kemudian mungkin latar belakang akan, kemudian posisi sekarang seperti apa, sehingga idenya 2018 kok sudah bicara Badan Usaha Milik Desa Bersama. Silakan, Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya yang tergabung di Zoom Meeting TV Desa, perkenalkan, nama saya Dani Nuryadin, asalnya dari Desa Dharma, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Namun pada kesempatan malam hari ini atau pada saat sekarang, saya sudah tinggal di Kelurahan Ciporang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Saya cukup kaget ketika dihubungi oleh Pak Suryo dan memberikan link yang memang itu saya tulis sendiri pada saat saya bergabung di seruji.co.id. Kebetulan ada kanal warga, saya punya tulisan, saya ini saya masukkan ke itu, dan ternyata diupload oleh teman-teman Seruji dan diketahui oleh Pak Suryo. Nah, saya juga kaget ditelepon sama teman saya, mungkin tadi sih saya lihat ada Kang Idris yang sama-sama jadi pelaku di Kecamatan Dharma.
Dan beliau juga menelepon, katanya ada Pak Suryo yang nanti akan menghubungi. Oke, Sinte. Nah, saya bergabung di program atau di PNP Mandiri Perdesaan itu pada tahun 2008. Saya sudah bergabung di PNP Mandiri Perdesaan. Pada saat itu saya masih menjadi TPK di tingkat desa. Nah, jadi pada saat itu saya bergabung bukan di PNPM MPD, tetapi saya bergabungnya di PNPM Generasi Sehat dan Cerdas. Karena pada saat itu ada dua program yang bersamaan, yaitu PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perdesaan Generasi Sehat dan Cerdas. Nah, berjalannya waktu, saya sering datang ke kecamatan, sering diskusi, terus kemudian pada saat MAD tahun 2010 saya didaulat menjadi sekretaris BKAD Kecamatan Dharma pada saat itu. Kemudian mungkin satu-satunya di Indonesia sekretaris yang menjadi ketua Asosiasi Badan Kerjasama Antar Desa di kabupaten. Nah, kebetulan saya itu bukan ketua BKAD, tetapi didaulat juga di tingkat kabupaten sebagai ketua BKAD tingkat kabupaten pada saat itu di tahun 2008. Sepemahaman saya, program ini memang program lanjutan dari generasi ke generasi, sesuai apa yang saya tulis. Sejak tahun 98 memang sudah digulirkan program pemberdayaan seperti ini. Tetapi memang namanya berbeda-beda. Nah, pada saat pemerintahan SBY, itu mulailah dicanangkan, itu namanya PNPM Mandiri Perdesaan. Nah, sejak saat itu PNPM Mandiri Perdesaan itu banyak diluncurkan dan termasuk di kecamatan kami di Kecamatan Dharma. Nah, sekilas tentang cerita tentang BKAD atau tentang PNPM Mandiri Perdesaan ex PPK di Kecamatan Dharma pada 31 Desember tahun 2014 itu merupakan pass out atau penyerahan melalui MAD seluruh aset yang tadinya oleh pemilik pemerintah diserahkan ke masyarakat melalui BKAD. Dan aset-aset itu adalah aset masyarakat yang dikelolakan oleh BKAD. Karena BKAD memiliki pelaksana, yaitu UPK. Nah, pada saat itu kami di Kecamatan Dharma 2015 itu sudah pada saat penyerahan atau pada saat MAD penyerahan aset itu kita langsung sepakat untuk membentuk badan usaha milik desa bersama. Jadi sejak sejak diakhiri program kita langsung metamorfosis ke BUMDes bersama. Kenapa alasannya? Ya, karena kita teman-teman pada saat itu sudah membaca bahwa ini akan lahir undang-undang desa yang pada saat itu penerapannya undang-undang desa itu kan 2015 mulai. Nah, undang-undang desa itu. Jadi kita menyesuaikan itu. Karena apa? Kenapa? Karena kita butuh badan hukum atau status hukum yang jelas pasca pass out-nya itu. Dan saya juga kebetulan karena lama di di pemberdayaan khususnya di PNPM Mandiri, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga kita memahami. Karena saya yakin bahwa beberapa kegiatan atau beberapa pola yang biasa dilakukan oleh PNPM Mandiri Perdesaan itu diejawantahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sehingga itu tidak akan jauh dari itu. Nah, terus kemudian saya secara pribadi dan teman-teman BKAD yang lain, kemudian pelaku-pelaku yang lain meyakinkan para kepala desa terkait penting, walaupun memang terkait penting ada penyelamatan aset-aset milik masyarakat ini agar aset ini tidak hilang, agar aset ini tetap berkembang, agar aset ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, tapi memang berbeda-beda mungkin yang terjadi di kecamatan-kecamatan atau di kabupaten kota yang lain, karena saya sendiri sempat bersitegang juga dengan DPMD kan gitu, karena saya
berani gitu, BKAD Kecamatan Dharma berani untuk mengetuk palu, dan berita acaranya juga ada, bisa silahkan dicek ke BUMDes bersama Dharma Bakti Kecamatan Dharma. Bagaimana? Karena ini ada kontroversi dalam arti pemahaman terkait pas out ini akan seperti apa, kan itu beda-beda. Tetapi saya yakin bahwa selama ini bermanfaat untuk masyarakat dan ini ada dasar hukumnya, maka tidak salah itu dilakukan. Karena pada saat itu sudah muncul Permendes nomor 3 kalau tidak salah tentang BUMDes, kemudian sampai kita di Kabupaten Kuningan itu mendesak bikin Perbub tentang BUMDes, pada saat itu belum ada, dan akhirnya bisa dikeluarkan. Nah, pemerintah pusat dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja PP 11 tahun 2021, saya secara pribadi bersyukur karena memang itulah yang dibutuhkan oleh kita, khususnya di Kecamatan Dharma, karena mungkin ada yang berbeda pandangan atau ada yang berbeda pendapat. Kalau saya sih berharap itu yang terjadi memang seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, kan begitu. Nah, kemudian tantangan memang tidak cukup tidak cukup kecil untuk bagaimana meyakinkan bahwa BUMDes bersama ini adalah lembaga yang paling tepat untuk dipakai ketika kita sudah masa pass out. Tapi alhamdulillah di Kecamatan Dharma, BUMDes bersama Dharma Bakti di Kecamatan Dharma adalah BUMDes pertama pada saat itu di Kabupaten Kuningan, mungkin juga di Jawa Barat yang ex-PNPM Mandiri Pedesaan, karena saya yang tahu Ciamis itu sudah banyak juga yang jadi BUMDes bersama, di Kuningan juga sekarang sudah mulai BUMDes bersama, dan dinamika terkait saya juga sering pertemuan dengan BKAD tingkat nasional, kemudian BKAD provinsi. Setiap pertemuan itu saya hanya satu yang saya bawa, misi saya adalah UPK harus jadi BUMDes bersama. Jadi saya konsisten dari sejak, karena Kecamatan Dharma sudah jadi BUMDes bersama, dan itu menjadi pro kontra di BKAD nasional juga. Kebetulan saya ikut 2 kali rakor di BKAD nasional, kemudian rakor di BKAD provinsi, ada yang ke yang lain, ada yang BUMDes bersama. Tapi saya yakin ini akan menjadi BUMDes bersama, karena apa? Karena Undang-Undang Desa lahir itu karena ada PNPM Mandiri Pedesaan. Dan saya yakin juga dulu sekarang desa mendapatkan dana desa ya kisaran sekitar 800 jutaan sampai 1 miliar itu adalah hal yang sama dan serupa dilakukan oleh program PNPM Mandiri Pedesaan. Nah, jadi ketika walaupun memang saya sekilas kemarin dengar lihat YouTube-nya tentang pemerintah pusat sebenarnya belum sepenuhnya memberikan dana itu untuk apa oleh desa, itu belum, karena masih ada rambu-rambu yang memang harus harus ini. Nah, kembali ke BUMDes bersama Kecamatan Dharma, saya hanya diberi waktu 1 tahun. Pada saat itu 2015 sampai dengan 2016. Nah, di tahun 2016 itu mulai pertama BUMDes bersama, dan saya mundur. Pada saat itu saya mundur karena satu hal, kakak saya, karena ada Perbub, ada Perda dan Perbub terkait Semenda, bahwa adik, kemudian kakak, ponakan itu tidak boleh jadi direktur BUMDes jika saudaranya jadi komisaris atau penasehat. Nah, pada saat itu kepala desa Dharma adalah kakak saya, sehingga saya hanya butuh waktu 1 tahun untuk memberikan pemahaman-pemahaman ke teman-teman pelaku. Dan perlu dipahami bahwa di kita, di Kecamatan Dharma, tidak ada 1 orang pun pelaku yang dikeluarkan. Karena investasi SDM sejak adanya PNPM Mandiri Pedesaan itu sangat besar dan sangat susah mencari orang. Nah, sehingga atas kesepakatan bersama di dalam MAD, maka dipilihlah direktur BUMDes, pada saat itu pengganti saya, karena saya hanya 1 tahun masa transisi. Pada saat 1 tahun itu saya buat ADART, kemudian saya buat SOP, terus kemudian hal-hal yang lain yang belum ada itu dipersiapkan. Dan pada saat tahun 2016
ada pemilihan pertama ketua, sekretaris dan bendahara BUMDes pada saat itu. Namun saya membaca sekilas ke depan itu hanya direktur yang dipilih melalui mekanisme ini kalau sekretaris dan bendahara itu bisa dijadikan menjadi karyawan seperti badan usaha milik negara, kan begitu. Ini perkembangan yang cukup bagus sebenarnya bagi teman-teman UPK, teman-teman khususnya bagi kader-kader yang memang pernah berbakti kepada kecamatannya masing-masing melalui pelaku PNPM Mandiri Pedesaan, ini menjadi sebuah angin segar. Nah, tapi kalau saya karena memang pertama saya harus konsisten, tidak boleh kakak saya jadi kepala desa, kemudian saya jadi direktur BUMDes, karena kepala desanya masih lama, saya akhirnya mundur dan teman-teman sampai saat ini alhamdulillah aset sudah di atas 5 miliar dan sekarang sudah diversifikasi usaha karena judulnya adalah bisnis atau badan layanan umum, maka di Kecamatan Dharma adalah dua-duanya kita lakukan. Kita tidak merubah sistem, UPK tetap UPK, tetapi berbeda nama, hanya jadi unit usaha. Tetapi tim verifikasi, tim pendanaan, kemudian tim pemulihan pinjaman, semuanya sistem kita tidak rubah. Semua sistem adalah ex PPK PNPM, kemudian dimasukkan, hanya kita beda nama, kalau dulu UPK, sekarang BUMDes bersama dengan unit usahanya adalah simpan pinjam kelompok perempuan dan usaha ekonomi produktif. Nah, jadi tidak ada yang berubah, aset juga sekarang lebih jelas karena alhamdulillah sudah kita sudah memiliki aset tanah dan aset bangunan yang sudah diatasnamakan BUMDes bersama. Nah, kita kesulitan ketika dulu zaman PPK, saya saja pada saat jadi BKAD ingin mengatasnamakan atas nama masyarakat itu sulit. Karena harus ada lembaga yang memang menaungi apa sebenarnya yang dimilikinya itu. Sehingga orang per orang tidak bisa memiliki aset tersebut. Nah, ini banyak terjadi ketika mengatasnamakan atau meminjam nama. Contoh seperti misalkan yayasan meminjam nama si A, tapi secara hukum kepemilikan itu si A. Nah, sehingga kita butuh badan hukum yang luar biasa pemerintah kita hari ini dengan PP 11, Undang-Undang Cipta Kerja tentang BUMDes tersebut, itu status hukum dari BUMDes menjadi sederajat dengan BUMN, dengan BUMD. Dan kita memang itu yang kita harapkan. Sehingga tadi kejelasan aset, kemudian sebenarnya ini kan dana hibah berarti kan tidak perlu lagi ditarik atau gimana. Terus kemudian ini kan milik masyarakat, ini kan milik desa, kan masih ada perdebatan tentang hal tersebut. Tetapi saya pada saat itu ini adalah dana hibah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk digulirkan kembali di masyarakat, sehingga asetnya bukan milik desa, tetapi milik masyarakat sekecamatan yang ada program PNPM-nya tersebut. Nah, sehingga kenapa saya juga sempat dinamikanya pada saat karena ini ide pribadi yang didukung oleh teman-teman, ada beberapa kepala desa memang yang sempat mempertanyakan juga sampai di belakang saya dan masuk ke telinga saya bahwa saya itu ingin ingin terus-terusan di BKAD misalkan, ingin jadi direktur. Banyak hal yang seperti itu, tapi saya buktikan, saya mundur karena saya tahu aturan, akhirnya saya mundur dan alhamdulillah aset sekarang sudah luar biasa, terus kemudian karyawannya juga sudah sekitar 12 atau 13 orang di Kecamatan Dharma dengan 3 unit usaha, terus kemudian ada usaha UPK masih tetap, kemudian ada perdagangan umum, kemudian ada lumbung pangan desa. Dan lumbung pangan desa alhamdulillah kemarin karena memang ini ada kesempatan untuk bisa ikut bisnis tapi layanan umum. Jadi ketika kembali lagi ke ke tadi judulnya mau dibawa ke bisnis atau ke layanan umum, saya pikir dua-duanya bisa berjalan. Bisa berjalan berbarengan karena apa? Saya berharap BUMDes itu
bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh badan usaha yang lain. Salah satu contoh saja, misalkan kalau kita lihat ke Jawa Tengah eh, yang memiliki aset sampai 6 miliar hanya dengan modal air, kan itu BUMDes tingkat desa, apalagi kalau misalkan BUMDes tingkat kecamatan ex-PPK PNPM. Itu kan aset sampai saat ini saya yakin masih besar, masih ada, walaupun memang agak terlambat sebenarnya pemerintah kita ini menentukan sikap terkait PPK PNPM ini mau seperti apakan. Bayangkan saja, ya PNPM berakhir tahun 2015, sekarang sudah tahun 2021 atau 2014, berarti sekitar 7 tahun yang lalu, itu baru sekarang keluar di tahun 2021 dan berjalan efektif di tahun 2022 atau 2023. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang dan mungkin ini akan jadi PR buat teman-teman PD ya atau TA di tingkat kabupaten terkait mungkin saja ada yang UPK-nya sudah tidak ada sama sekali atau tetap namanya masih ada, bangunannya ada tapi operasionalnya tidak bisa. Karena saya dengar ada di beberapa daerah itu sudah dibagi-bagikan ke desa, ada katanya yang seperti itu. Terus kemudian ada juga kasus yang BKAD-nya itu tidak mau tanda tangan dana sebesar apapun karena memang di di pencairan itu harus ada tanda tangan BKAD, kemudian ketua UPK dan bendahara UPK atau 3 orang atau 2 orang, maka dana tersebut tidak bisa dicairkan. Nah, hal-hal seperti ini yang karena teman-teman di UPK itu dulu sampai saat ini dan baru ada kejelasan hari ini setelah keluarnya Undang-Undang Nomor PP 11 tahun 2021 terkait dengan BUMDes, dan di sana jelas dikatakan bahwa ex PPK PNPM harus menjadi BUMDes bersama LKD. Nah ini BUMDes bersama LKD, BUMDes bersama atau Lembaga Keuangan Desa. Karena apa? Memang pada saat itu saya sering juga ikut diskusi dengan beberapa kawan bahwa OJK ingin masuk untuk mengawasi, tapi sulit karena memang kita PPK PNPM itu dilarang untuk menghimpun dana masyarakat. Nah, padahal yang saya pahami OJK itu adalah pengawas yang memang menghimpun dana masyarakat. Nah, jadi ini sempat perdebatan dulu juga jadi memang OJK tidak bisa karena ini hibah gitu loh. Ini milik masyarakat, digulirkan oleh masyarakat, dan hanya dipergunakan untuk masyarakat wilayah tertentu. Nah, sementara OJK itu mengawasi yang wilayahnya seluruh Indonesia. Nah, kenapa sekarang OJK masuk? Karena apa? Karena BUMDes status hukumnya sudah jelas. BUMDes sekarang status hukumnya sudah jelas, sudah bisa didaftarkan ke Kemenkumham, dan itu menjadi modal awal ketika ingin mengembangkan badan usaha milik desa. Nah, di sanalah bisa masuk OJK. Karena apa? Ketika sudah jadi LKD atau Lembaga Keuangan Desa, yang memang ini hanya satu-satunya mungkin LKD yang dilarang untuk menerima atau menghimpun dana masyarakat. Nah, jadi ada beberapa hal mungkin ke depan yang akan menarik terkait dengan apakah akan berjalan efektif BUMDes bersama ini dengan misalkan keterlibatan kepala desa khususnya, terus kemudian masyarakat, karena ada informasi lagi nih, alhamdulillah di kecamatan kami, di Kecamatan Dharma, penyertaan modal dari desa itu rata-rata dari 19 desa itu sudah masuk 20 sampai 100 juta. Jadi pada saat tahun 2016 itu disepakati. Nah, 2017 mulai penyertaan modal desa itu masuk, dan sekarang kalau tidak salah sudah hampir lebih dari 400 atau 500 juta itu dana segar yang dimasukkan oleh desa ke UPK atau jadi penyertaan modal desa ke UPK. Dan alhamdulillah tiap tahun ada persentasi bagi hasil sesuai dengan peraturan daerah yang selama ini berlaku, tetapi mungkin dengan akhirnya Permendes nanti yang belum ditandatangani itu juga akan berubah ke bawahnya, Perda pasti akan dirubah, Perbup juga pasti akan berubah, dan itu mungkin beberapa
cerita saya tentang kenapa saya tulis di seruji.co.id, karena memang saya yakin atau badan hukum yang paling bagus untuk menghimpun ex PPK PMPM adalah BUMDes bersama. Itu saja mungkin sebagai pemantik ke depannya, mari kita diskusi bareng-bareng, karena saya juga butuh ilmu-ilmu baru dari teman-teman. Saya lihat tadi banyak teman-teman PD, PLD, kemudian teman-teman TA, dan ada dari DPMD beberapa kabupaten kota. Kami memang di Kabupaten Kuningan, khususnya di Kecamatan Dharma, dan sekarang, oh iya tadi saya belum menjelaskan, posisi sekarang saya memiliki sebuah lembaga kajian, yaitu Kuningan Foundation, yang kita alhamdulillah konsentrasi khusus di bidang pemberdayaan masyarakat. Sehingga saya juga banyak memberikan masukan-masukan ke teman-teman DPMD, ke teman-teman UPK. Kemudian setiap saya ketemu dengan teman-teman UPK, saya yakinkan bahwa BUMDes lah yang paling cocok dan paling tepat untuk semuanya, untuk masyarakat, untuk teman-teman UPK, karena kembali lagi ada jaminan teman-teman UPK untuk tetap ikut melestarikan melalui berubah nama menjadi BUMDes, dan sepenuhnya tinggal tunjukkan kebaikan di MAD, tunjukkan kebaikan di para kepala desa, ya apapun, karena desa, kepala desa, masyarakat adalah pemilik dari dana yang ada di UPK PNPM saat ini. Itu saja mungkin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini luar biasa ini. Menurut saya Kang Dhani ini termasuk manusia langka. Kenapa saya bilang manusia langka? Karena ada bagian-bagian dari komitmen yang kemudian lebih mengedepankan kepada kepentingan-kepentingan yang lebih besar, kemudian mencoba memberikan pemahaman rasional. Kenapa ini harus begini, kenapa ini harus bersama dan seterusnya. Setidaknya dalam catatan saya tentang program PNPM Mandiri yang pass out-nya di 2015, satu catatan ya lebih baik terlambat mungkin daripada tidak sama sekali. Pemerintah terlambat mengantisipasi, ya saya sepakat. Kemudian saya melihat membangun komitmen teman-teman pengelola UPK ini yang menurut saya luar biasa. Kemudian kesadaran tentang investasi sumber daya manusia itu bukan hal yang kecil, sehingga jangan pernah berpikir untuk teman-teman yang sementara ini mengelola itu kemudian harus diganti dengan orang baru karena kelembagaannya baru atau terus ya. Ini yang menurut saya menarik. Bagian lain adalah tentang bahwa lembaga keuangan desa ini tidak boleh menghimpun dana masyarakat. Ini sebenarnya kalau masuk di OJK itu sepertinya masuknya di lembaga keuangan bank. Jadi seperti lembaga kredit, finance untuk pinjaman dan seterusnya, konsumtif itu kan memang lembaga keuangan non bank, sehingga memang ya tidak boleh menghimpun dana masyarakat. Yang boleh adalah penyertaan modal untuk kemudian bergulir untuk keperluan masyarakat. Ini semoga terantisipasi dengan baik oleh teman-teman dari Kementerian Desa dengan peraturan Menteri Desa yang sedang berproses. Mas Dhani, mungkin sebelum saya berikan kesempatan ke teman-teman, Kang Dhani kan kemudian juga mengikuti dinamika pemikiran dari teman-teman dari tempat lain dan seterusnya. Bahkan saya sempat mendapatkan satu gambaran tentang ex-PNPM menjadi BUMDes bersama itu waktu kita ke Purbalingga kalau nggak salah. Jadi memang kuncinya adalah kesepakatan dari musyawarah antar desa. Artinya badan koordinasi antar desa itu membuat musyawarah yang kemudian membuat kesepakatan. Ini mau jadi apa dan seterusnya. Ini sebenarnya kekuatan hukumnya dari situ. Artinya karena ini memang satu kesepakatan bersama, sehingga ruang
untuk badan usaha milik desa bersama ini kemudian dimanfaatkan dengan baik, walaupun pada saat lahir Undang-Undang Desa memang saya termasuk salah satu yang mengatakan bahwa apresiasi ada badan usaha milik desa, tetapi bahwa kemudian di Undang-Undang Desa ini badan usaha milik desa ini kelaminnya nggak jelas. Ini sebenarnya binatangnya mau kayak apa dan seterusnya. Ya alhamdulillah 2021 kita mendapatkan pencerahan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian berbicara tentang positioning BUMDes, kemudian ada turunan tentang peraturan pemerintah nomor 11 2021. Harapan saya memang seperti yang Mas Dani Kang Dani tadi sampaikan, badan usaha milik desa ini sudah punya legal standing sebagai badan hukum. Ini ya mestinya bagaimana kemudian negara hadir dalam konteks melakukan sinergi, melakukan koneksitas bisnis antara badan usaha milik desa dengan badan usaha milik daerah, baik kabupaten maupun provinsi, dan juga badan usaha milik negara. Karena badan usaha milik negara kan juga punya banyak bisnis juga yang mungkin bisa dikembangkan di badan usaha milik desa, walaupun di badan usaha milik desa memang kita mengenal ada lembaga bisnis dan lembaga layanan umum. Nah ini yang mungkin menjadi catatan menarik. Kita akan mencoba memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bisa berbagi pandangan, berbagi pendapat, tapi sebelumnya saya pengen dengar dari Kang Dani. Ketika kemudian ada dalam tanda petik gugatan kemarin teman-teman pengelola tentang Mahkamah Agung, kemudian juga bergulir juga tentang XPNPM, ternyata ada yang sudah berbentuk koperasi, ada yang sudah berbentuk PT, menjadi BPR dan seterusnya. Ini sebenarnya fenomena apa nih, Kang Dani? Saya melihatnya, saya sempat mendampingi salah satu desa di salah satu desa di Banjarnegara atau di mana itu. Jadi pada akhirnya karena merasa teman-teman pengelola ini tidak akomodatif dengan kepentingan desa, makanya kemudian hitung-hitungan haknya desa berapa langsung ditarik dan dikelola sendiri menjadi semacam simah pinjam di tingkat desa. Walaupun menurut saya ya itu pilihan kan gitu, karena memang itu memang sebenarnya dana bergulir yang diberikan oleh negara dalam satu program. Kang Dani, mungkin bisa diberikan gambaran ketika ada frame yang belum sepaham dengan ide Kang Dani, ini sebenarnya apa yang mengganggu mereka? Ya, banyak faktor sebenarnya yang bisa mempengaruhi hal tersebut. Lagi-lagi kehadiran negara mungkin terlambat. Itu juga menjadi salah satu faktor. Sehingga teman-teman seperti ayam yang kehilangan induknya. Tapi kalau saya pada saat dulu itu memahami bahwa ketika pass out dan aset semua diserahkan dari pemerintah ke masyarakat melalui BKAD, yang BKAD itu resmi dipilih oleh MAD, nah sehingga kita punya tanggung jawab moral untuk menjaga dana tersebut. Kita diamanahi dana itu untuk tetap ada, bukan milik saya, bukan milik teman-teman BKAD, bukan milik teman-teman UPK, tapi itu adalah dana hibah untuk masyarakat untuk digulirkan. Itu dulu yang harus jadi dasar. Jadi saya paham di Kabupaten Kuningan sendiri tidak semuanya, ada yang memang sudah beralih ya dengan ada yang sudah jadi badan hukum, kemudian ada beberapa lah ya. Tetapi ada beberapa yang memang alhamdulillah sisanya itu menunggu keputusan akhirnya. Itu pada saat ini teman-teman UPK di Kabupaten Kuningan yang saya tahu itu adalah menunggu regulasi yang paling tepat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga jawabannya adalah teman-teman sekarang harus menjadi BUMDes bersama. Karena itu adalah perintah peraturan pemerintah. Ingat loh, peraturan pemerintah itu ada konsekuensi jika tidak dijalankan. Itu saja. Jadi sekarang kita
positive thinking saja. Bukan berarti, dan sudah jelas, di PP sudah jelas terkait dengan teman-teman BKAD, teman-teman UPK, teman-teman untuk dilibatkan di dalam ini. Dan saya yakin di kecamatan itu sulit mencari SDM yang sudah dididik bertahun-tahun melalui program, itu tidak mudah. Nah, sehingga teman-teman yang memang sudah kembali, dan ada juga penegasan yang sudah berubah. Nah, ini yang sudah berubah di dalam undang-undang itu kan, dan Rapermendes itu harus dibubarkan. BUMDes saja yang sudah ada nih, yang kita juga mungkin nanti ada pembubaran dan pembentukan baru. Kalau menurut undang-undang itu. Kalau menurut undang-undang yang saya baca kemarin itu, BUMDes yang sudah ada itu harus dibubarkan dulu dalam MAD, tetapi dibentuk lagi, ya itu juga sebenarnya kan sah-sah saja. Nah, terlebih lagi yang sudah berubah ke yang lain. Nah, pemerintah, misalkan ada yang menggugat, itu hak. Cuman nanti yang saya pahami, itu akan pasti ditanyakan sumber dananya dari mana, dan itu peruntukannya untuk apa, kemudian bentuknya apa, hibah atau apa, atau yang lain. Nah, sah-sah saja teman-teman misalkan mengklaim itu adalah dana masyarakat, tetapi apakah berita acaranya masyarakat? Jika masyarakat, maka penerima manfaat pada saat dari mulai sejak awal tahun 98, di kita catatannya ada, sejak tahun 2003 itu ada, terkait PPK itu, dan itu asetnya semua tercatatkan sampai saat ini masih ada. Besarannya berapa per desa, maka harus ada persetujuan, menurut pandangan saya, harus ada persetujuan dari masyarakat yang pernah menerima atau pernah meminjam ke UPK. Karena itu adalah dana hibah yang harus digulirkan, sehingga tidak memungkinkan. Tetapi ketika misalkan ada perwakilan dan desa, kenapa desa memiliki hak dalam tanda kutip untuk memberikan pemahaman? Karena masyarakat adanya di desa. Masyarakat mewakilkan ke beberapa teman-teman untuk mewakili di MAD kan gitu. Perwakilan kelompok, masyarakat, perwakilan BPD, perwakilan pemerintahan desa. Nah, di sana berembuk. Dan saya yakin desa sudah menanyakan ini yang paling bagus apa. Nah, ini juga memang nih yang harus ikut. Nah, untuk saat ini teman-teman TA, teman-teman PD, dan teman-teman PLD itu ikut memberikan pemahaman terkait bahwa dana ini adalah dana dari pemerintah, bersifat hibah untuk masyarakat dan tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Nah, BUMDes ini legal formal atau legal standing yang memang tidak bisa nanti dananya juga dipisahkan. Ada dana masyarakat, penyertaan modal masyarakat itu adalah itu yang SPNPM, dan ada penyertaan modal desa. Nah, sehingga itu juga dipisahkan, sehingga nanti manfaatnya kalau jadi layanan umum 35% itu harus dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk apa? Kan begitu. 50% untuk modal, kemudian 15% boleh. Apakah itu untuk PAD atau peningkatan pendidikan atau apa? Nah, yang jadi persoalan sebenarnya teman-teman itu kemarin itu yang jadi persoalan selama beberapa tahun itu, yang namanya di UPK saya sudah pernah mengalami, tetap saja yang macet itu ada, kan begitu, tidak serta-merta bahwa semuanya bagus, tidak, pasti ada yang macetnya. Nah, dulu zaman program itu setiap tahun disupport penambahan modal. Catatannya. Setiap tahun itu disupport penambahan modal ketika kita bisa meyakinkan di tingkat kabupaten bahwa kita membutuhkan untuk SPP dan UEP. Nah, pasca 2015 sampai sekarang sudah 6 tahun. Tidak ada tambahan. Mestinya penambahannya berarti dari penyertaan desa ya. Nah, tapi apakah UPK itu lembaga yang bisa? Kan tidak bisa. Karena bukan legal standing. Nah, itu jadi persoalan. Kenapa pada saat itu? Saya sudah berpikir, yang namanya simpan pinjam, apalagi sekarang, di era sekarang itu, ada mekar yang dikeluarkan PNM yang hampir sama. Itu persaingannya mungkin ini berbeda ya. Mungkin berbeda di setiap wilayah. Jawa Barat seperti ini, Jawa Tengah, di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera mungkin berbeda-beda. Tetapi kita ada bank konvensional, bank besar yang berkelompok tidak pakai jasa. Apakah itu bukan menjadi sebuah persaingan yang nanti akan dihadapi oleh teman-teman UPK? Kalau legal standing-nya tidak diupayakan. Nah, kenapa saya berpikir itu BUMDes? BUMDes itu lembaga yang memang dinaungi oleh oleh negara, ada resmi, sehingga apa?
Saya tahu daripada pada saat itu saya sebenarnya kenapa ingin di BUMDes, karena butuh yang namanya penyertaan modal lagi. Untuk penambahan modal itu butuh. Ya. Perbankan saja menerima simpanan jika ingin ada simpan pinjam berjalan, kan begitu. Sementara kita tidak boleh menerima simpanan. Tidak boleh ada penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan ya. Betul, tidak boleh dilarang, tetapi modal itu akan tergerus. Saya yakin modal itu akan habis dengan sendirinya ketika memang manajemennya kurang bagus. Tetapi tidak bisa dihindari, bank sekuat apapun, bank sebesar apapun, yang namanya macet itu pasti ada. Apalagi sekarang masa pandemi, kan begitu. Ya. Nah, alhamdulillah tetapi di kita, kenapa pada saat itu saya BUMDes bisa ada penyertaan modal dan keluarlah 450 juta yang selama ini tidak bisa. Teman-teman UPK yang lain tidak bisa menerima dana. Meminta ke pemerintah daerah pun Pak Bupatinya pusing. Ini apa, hibah atau apa kan sulit. Karena apa? Landasan hukum. Pemerintah sekarang itu harus punya landasan hukum. Hibah saja kan harus ada akta notaris, harus punya NPWP, harus punya yang lain. Nah ini UPK tidak bisa, walaupun memang itu bagus, tetapi kan secara legal standing, legal formalnya tidak ada, menjadi kesulitan. Alhamdulillah di kita tidak terjadi seperti itu. Malahan kita bertambah, ada beberapa unit usaha, kita kerjasama dengan perbankan, kita kerjasama dengan yang lain kan. Kita juga kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Teman-teman di Kecamatan Dharma itu sudah dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Mereka itu sudah menjadi karyawan sampai masa pensiun. Karena di ADART kita, Permendes PP 11 belum ada, kita sudah laksanakan itu. Kita coba kaji, diperintahkan dalam PP itu harus sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di Kabupaten Kuningan, di Kecamatan Dharma sudah. Sejak berdirinya ini. Jadi, buat teman-teman, bukan saya menjadi corong pemerintah, tapi ini loh, menurut pandangan saya, yang paling baik buat teman-teman secara personal, dan untuk menyelamatkan aset yang memang bukan milik saya, bukan milik kita, tapi milik masyarakat bersama yang harus terus berkembang. Itu mungkin. Ya, ini yang menarik adalah kesadaran bahwa ini dana bergulir, ini dana punya masyarakat. Jadi pengelola tidak punya hak untuk kemudian merasa memiliki atau kemudian harus kemudian merasa punya hak karena dia yang kemudian bisa mengembangkan dan seterusnya. Karena kan mungkin ada juga alasan bahwa ya kan ini kalau kita yang ngelola nggak akan berkembang dan seterusnya. Walaupun ya sebenarnya ya kan memang pekerjaannya di situ, kerjanya di situ ya, mengembangkan perusahaan adalah satu kewajiban, konsekuensi dari diberikan gaji. Ini sudah bergabung, sudah resign Pak Mudi Sukoharjo, Dinas PMD Sukoharjo. Wah, ini menarik ini. Dari Dinas PMD memberikan responnya. Pak Mudi, Pak Nudi, silahkan open mic. Ya, terima kasih. Revisi sebentar Pak. Saya dari TPP Sukoharjo. Dari TPP Sukoharjo. Oh, TPP, ini ya karena tulisannya DPMD. Silakan lanjut. Ya. Sebenarnya kami juga mengawal dari awal itu Pak, dari PPK lah. 98 itu sebenarnya PPK, kemudian PNPM, kemudian terjadinya rezim berubah dari PNPM, kemudian Undang-Undang Desa. Kami pun sebenarnya mengawal itu. Kami punya waktu itu dari Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian Desa, bahkan saya mengawal waktu itu di Komisi 3 Pak Keliru, Mas Budiman, segalanya itu. Harapan kami kalau itu nanti ada transisi kaitannya dengan ex-PNPM ini, harapan kami juga ke Bumdesma waktu itu, setelah ada Undang-Undang Desa. Hanya saja waktu itu dari Kementerian Desa, itu kurang segera menangkap. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sampai baru tahun-tahun ini gitu. Nah, ini yang jadi artinya jadi sempat agak liar gitu ya. Iya, betul. Kami terus terang sejak setelah PNPM atau ex-PNPM itu berakhir itu, kami memang khawatir, Pak. Khawatirnya apa? Kalau dulu ada Paskap, ada FK, itu yang mengawasi, sekarang tidak ada. Nah, itu akhirnya
Saya sering juga ditanya, dulu namanya kasih PMD itu PJOK. Ini gimana Pak setelah ini? Apa gantungannya atau katakanlah cantolannya di tingkat kabupaten ini? Lah ini kami terus terang waktu itu juga sempat nggak bisa ngomong karena nggak ada kejelasan dari pemerintah pusat, hingga ditunggu. Akhirnya apa? Akhirnya baru sampai saat ini, tapi ya terus terang itu sudah ya banyak sekali warnanya. Akhirnya ada yang mungkin sudah berbadan hukum PT, ada yang yayasan, ada yang luar biasa itu ya, sehingga luar biasa sekarang ini sudah luar biasa bentuknya. Tapi memang kami sering ketika ketemu rekan-rekan pengurus UPK di kecamatan-kecamatan, karena kami terus terang mempunyai hubungan emosional ketika melahirkan rekan-rekan atau katakanlah lembaga UPK, BKAD itu tidak 1 atau 2 tahun itu dengan perjuangan luar biasa, sehingga kami menyampaikan bahwa saya yakin kalau jenengan memang profesional di pengelolaan keuangan UPK ini, regulasinya tetap jenengan nanti akan masuk dari gerbong itu. Saya meyakinkan itu. Jangan sampai nanti ya biasa kalau isu itu kan tapi saya justru ketika ada BUMDes bersama ini malah lebih tenang, Pak. Karena apa? Dana sekian triliun Indonesia itu ya akan akan terawasi, akan tahu juntrungnya kemana aja. Kalau tidak diawasi, tidak ada yang audit, tidak ada, saya yakin dana yang sekian triliun itu sebenarnya sejak ex-PNPM beralih itu saya udah, ini harus, karena apa? Sistem itu sudah jadi, tadi sudah sampaikan oleh rekan-rekan, ini kan sebenarnya aset kan, tidak hanya aset uangnya, tapi juga aset manusianya. Rekan-rekan UPK ini, saya yakin dia kaitannya dengan keuangan, dengan pengelolaan pinjamannya, kelompoknya, ini juga luar biasa. Ini makanya harus benar-benar bagaimana katalah. Oke, Mas Pangudi, dengan kebijakan yang sekarang sudah lahir, kemudian walaupun mungkin masih menunggu ya proses untuk peraturan Menteri Desa dan seterusnya, mungkin ada catatan-catatan dari Mas Pangudi? Ya, catatan saya gini, Pak, yang terkait dengan UPK ini kan dananya hibah dari pemerintah. Kalau nanti BUMDes bersama, berarti kan namanya BUMDes bersama, berarti harus ada dari katalah penyertaan modal dari antar desa itu. Nah ini yang harus ditata betul-betul, karena kalau kaitannya dengan UPK yang sudah besar anggarannya, kemudian desa nanti mau minta semaunya dalam konteks katalah oknum-oknumnya, ya nanti problem. Makanya ini harus betul-betul tadi sudah disampaikan, ada pemilahan yang jelas itu. Ada pemilahan yang jelas kalau kaitannya dengan gitu loh. Berarti titik kritisnya adalah dana bergulir itu tidak boleh kemudian diasumsikan dipecah menjadi sekian desa, tiap desa punya berapa. Tetapi kemudian badan usaha milik desa itu harus ada penyertaan dari desa untuk membuat badan usaha milik desa, dan kemudian ex-PNPM itu menjadi bagian dari sumber dana yang berbeda, yang kemudian itu dalam pencatatan atau dalam pengelolaan itu menjadi bagian ketika kemudian kalau dianggap seperti PT, berarti kan ada hak dari dana bergulir yang sekian persen karena memang modal disetornya seperti itu. Kemudian itu yang menjadi sumber pembiayaan untuk kemudian pengentasan kemiskinan. Mungkin seperti itu ya, Pak? Iya, betul, Pak. Oke. Jangan sampai hilang rohnya nanti. Karena kan rohnya adalah untuk pengentasan kemiskinan itu. Berarti kita berharap menunggu peraturan menteri nanti keluarnya seperti apa ya? Iya, betul, Pak. Ya. Oke. Ada yang ingin ditambahkan, Mas Pangudi? Cukup dulu aja, biar yang lain. Oke, terima kasih. Ini kayaknya lebih ke melengkapi atau sepakat dengan Kang Dhani. Jadi mungkin Kang Dhani nggak perlu merespon langsung. Kita berikan kesempatan ke Mas Darsono. Silakan open mic.
Halo, Darsono, Sanggata. Ya, Pak. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, saya perkenalkan Darsono dari Kutai Timur ini, Pak. Kalimantan Oke. Timur. Saya menarik sekali, Pak Koco. Tadi itu soal karena kami PD ini hari otomatis nanti menjadi beban bagi Kalimantan Timur ini untuk mendampingi transformasi ini. Saya menarik sekali, Pak Koco. Kenapa double ini? Oh, double ya audionya. Mas Darsono buka YouTube. Enggak, Pak, enggak. Oke, lanjut. Coba biar nanti dibantu ditangani sama tim IT. Silakan. Oke, Pak. Ini sekedar sharing saja, Pak. Karena ini otomatis menjadi nanti tugas kami dari pendamping desa. Sebenarnya bertransformasi UPK PNPM itu menjadi Bundesma adalah sebenarnya agak tidak susah sih untuk bertransformasi, hanya bermetamorfosis menjadi Bundesma. Tetapi yang di kecamatan kami ini, di kabupaten kami ini, Pak, yang jadi masalah ini yang memang tadi dibilang Pak Dani, keterlambatan penanganan ini, Pak, sehingga ini sejak 2015 ini sudah tidak ada memantau ini, tidak ada lagi bahkan dari kabupaten, tidak ada lagi pantauan, sehingga UPK itu membeku, Pak, membeku total. Jadi bahkan DKAD-nya sudah tidak ada, UPK yang tidak ada, kemudian Duitnya juga udah nggak ada. Ya, Duitnya sudah nggak ada. Iya, SPP sudah, maksudnya ada yang sudah pergi pindah kampung, pindah pulang ke Jawa, pulang ke Sulawesi, SPP-nya sudah tidak berjalan, orangnya banyak yang tidak, pokoknya macet, tidak ada yang ngurus, Pak. Sehingga kami tidak menemukan lagi berapa sih asetnya, berapa sih dana yang tersimpan, sehingga nanti ini langkah yang kita mau sharing, yang saya mau dengar ini, Pak. Langkah-langkah nanti yang kira-kira nanti ini bagaimana nih yang seperti ini kasusnya, yang terjadi seperti ini, yang betul-betul membeku, tidak ada. Kalau yang berjalan aja seperti dibilang Pak Dani tadi, saya rasa bagus sekali kalau memang sampai saat masih berjalan, hanya kita transformasi ke Bundesma. Tapi yang tadi yang saya bilang, yang ini Pak Koco, yang tadi itu yang kalau sudah tidak ada BKD-nya, sudah tidak ada lagi UPK-nya, ini langkah-langkah penyelesaiannya nanti seperti apa ini kalau menurut Pak Dani? Oke. Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini Kang Dani karena mungkin mengikuti sebagai Kuningan Foundation, mungkin sudah mendapatkan draftnya rapor Mendesnya seperti apa, dan kemudian kalau bicara tentang amanat PP sudah jelas. Tetapi memang ketika kemudian ternyata secara pengelolaan jadi gelap nih, orang-orangnya sudah nggak ada, catatannya nggak ada. Sementara kalau kita bicara PNPM, saya yakin nggak mungkin dari dokumentasi yang lama itu tidak terdetek siapa pengelola BKAD dan seterusnya. Kang Dani bisa memberikan gambaran yang mungkin ketika ada permasalahan, karena kita juga sempat mendengar juga tuh banyak juga nama-nama fiktif yang pinjam, kemudian ternyata yang pakai juga pengurusnya dan seterusnya. Habis itu ya dianggap gagal tagih dan seterusnya. Kang Dani, silakan Kang Dani. Ini menarik ya. Ini ada tim, apakah memang ada ruang untuk tim khusus dari rapor Mendes tentang pengalihan XPNPM. Silakan Kang Dani. Ya, terima kasih. Memang tadi di awal saya juga sudah utarakan ada beberapa kasus yang memang ini menjadi menarik kan itu. Seperti di Kalimantan Timur. Saya pikir aset PPK PNPM betul tadi kata Pak Suryo bahwa itu asetnya pasti tetap masih ada. Saya yakin 2000 atau misalkan 2015 itu berhenti,
sudah tidak beroperasi. Nah, yang saya pertanyakan itu adalah posisi penanggung jawab di tingkat kabupatennya kemana, kan begitu. Sementara itu juga menjadi ada tanggung jawab di DPMD. Nah, kami di Kabupaten Kuningan, saya secara pribadi mendorong setelah pass out, karena kalau saya kenapa langsung pilih BUMDes bersama, karena BUMDes itu bisa masuk inspektorat. Kalau sudah jadi BUMDes. Nah, BUMDes itu otomatis inspektorat bisa mengawasi, sehingga pada saat saya tinggalkan, BUMDes itu bisa diperiksa oleh inspektorat. Kan begitu. Nah, salah satu untuk bisa mengamal, karena kalau tidak ada yang memeriksa, berat juga, kan begitu. Nah, yang jadi aneh ketika misalkan itu jadi hilang atau apa, berarti kan pemahaman terkait tentang dulu program itu, yang ingin saya tanyakan, dan saya yakin, di DPMD, tingkat kabupaten, data-data tersebut itu ada. Karena walaupun sudah pass out, di Kabupaten Kuningan, laporan 6 bulanan, laporan tahunan itu harus masuk perkembangannya seperti apa ke DPMD. Karena pada saat itu di tahun 2015 dan keluar di tahun 2016, saya dorong pemerintah daerah untuk membuat peraturan bupati tentang pengelolaan aset ex PPK PNPM. Sehingga melalui dasar hukum Perbub tersebut itu dalam rangka pengamanan, itu ada perbubnya di kita, kalau tidak salah itu nomor 17 tahun 2015 atau berapa itu, yang dikhususkan perbub itu untuk penyelamatan hasil ex PPK PNPM, dan di dalamnya memuat apa saja yang dilakukan oleh UPK sampai saat ini yang belum jadi BUMDes, itu terkait pegangannya masih PTO. Kita sampai saat ini yang belum berubah itu pegangannya masih tetap PTO, tim verifikasi semuanya masih tetap seperti itu, karena di dalam Perbub itu, dan Perbub itu belum dicabut. Nah, mungkin nanti dicabut ketika semuanya sudah menjadi BUMDes bersama. Nah, solusinya mungkin teman-teman PD, coba teman-teman PD melalui TA-nya, tenaga ahlinya, diskusi dengan tenaga ahli bidang ekonomi kan ada. Nah, diskusi itu ditanyakan saja ke, kalau dulu penanggung jawabnya itu bidang KPM di DPMD-nya itu, di pemberdayaan masyarakat apa sih, saya lupa lagi nih karena sudah lama sudah tidak ke ini. Kalau sekarang di usaha ekonomi masyarakat di UM. Jadi pindah ini, dulu Kabid A, sekarang ke bidang A, ke bidang B. Dulu di bidang A kelembagaan, kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, itu insya Allah pasti ada di sana data-datanya terkait, karena setiap tahun itu dulu wajib. Nah, kalau misalkan 2015 berhenti, maka jika ingin ada BUMDes bersama dalam kecamatan tersebut, data tersebut pasti ada di DPMD. Tetapi kalau misalkan tidak ada di DPMD, ya kita kesulitan mau data kemana lagi. Paling polanya adalah bikin MAD yang diinisiasi oleh Pak Camat. Ini kita ada perintah PP 11, ada perintah Permendes kan, terkait dengan bagaimana nih kalau ada kasuistis seperti ini. Memang sulit juga ketika orangnya sudah pergi, orang sudah apa. Ya tadi terjadi, ada uang sekitar berapa miliar tidak bisa dicairkan di bank. Mending itu, uangnya aman. Karena BKAD-nya tidak mau tanda tangan. Kan ada yang seperti itu kasusnya. Jadi BKAD artinya mending dananya ngendon, nggak bisa dicairkan daripada dananya nggak jelas. Nah, kalau dananya nggak jelas, berarti itu kan ada pekerjaan yang cukup luar biasa nanti kementerian, dan kementerian juga harus sensitif juga, ya semoga ini juga terdengar oleh Pak Menteri. Banyak faktor, banyak hal-hal yang memang berbeda-beda. Setiap pulau itu berbeda-beda, setiap lokasi itu berbeda-beda kasuistisnya, dan tidak bisa juga meratakan. Jadi intinya harus ada yang global berlaku untuk senasional, tetapi ada juga yang kita harus melihat dari kasus per kasus. Itu mungkin. Oke. Artinya kalau di bahasa hukum itu ada leg generalisnya, ada leg spesialisnya. Jadi spesialis menangani kasus yang seperti ini bagaimana dan seterusnya. Kang Dhani, sebelum saya berikan kesempatan ke Pak Rustam. Pak Rustam bisa posisi kameranya dimiringkan. Kang Dhani di Kuningan Foundation, nah ini saya minta izin, ini teman-teman ada yang minta untuk
nomor kontak, apakah nomor kontaknya boleh di-share, karena saya tidak mungkin melakukan share nomor kontak kalau yang bersangkutan nggak memberi izin. Ini saya pengen pastikan dulu, diizinkan atau nggak ini. Kalau teman-teman yang ada pengen apa, mungkin sekedar konsultasi atau sekedar apa, dan seterusnya. Oh, boleh. Oke, terima Boleh, kasih. silakan. Segera saya share ke teman-teman. Jadi tenang aja, nanti bisa konsul, bisa ngobrol-ngobrol, walaupun nanti tetap ya konsul itu dibatasi. Kalau pengen lebih lanjut ya mesti ada kontraknya gitu kan, menjadi tenaga profesional untuk penataan. Oke, Tan, open mic silakan. Kalau bisa kameranya direbain karena posisi di tayangan ini biar lebih enak. Oke, silakan open mic. Ya. Ya, sudah bagus, Gus. Ya, langsung silakan. Oke, terima kasih Gus Koco dan teman-teman yang sempat bergabung pada malam hari ini. Ya, ini sangat menarik sekali ya tema kita pada malam hari ini. Terkait dengan transformasi ini. Saya mau cerita sedikit. Dulu itu saya pernah terlibat di program PNP Mandiri Perdesaan sebagai fasilitator desa, dan pernah juga menjadi pengurus UPK selama 4 tahun, sejak tahun 2003 November sampai dengan 2007. Jadi saya tahu persis seperti apa teman-teman UPK itu bekerja, sehingga saya berani mengatakan bahwa tidak semua UPK mungkin di seluruh Indonesia ini dalam kondisi yang buruk. Betul. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa istilah transformasi UPK ke Desa Bersama kelak, sebenarnya ini istilah sangat ekstrim anggapan dari mungkin sebagian teman-teman dari pengurus UPK. Kenapa? Manusiawi memang. Mungkin tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa teman-teman pengurus UPK ini takut kehilangan pekerjaan. Itu satu. Ya. Kedua, mungkin juga sebagian teman-teman UPK takut terlibat dalam ranah hukum. Karena pasti ada di antara beberapa teman yang sudah jauh bertindak karena tidak adanya pengawasan dari pihak-pihak terkait. Contoh Gus, ada teman saya 3 orang, pengurus UPK itu sudah masuk dalam penjara. Ini terkait dengan penyelewengan dana itu sendiri. Ini pengurus loh. Ketua UPK, teman saya itu, tidak perlu saya sebut namanya, tapi sudah keluar selama 2 tahun lebih. Beliau ini tidak menyelewengkan dana, tetapi memperkaya orang lain. Nah, kejadian-kejadian ini tidak menutup kemungkinan sampai hari ini bisa saja terjadi. Ini saya yakin 100% karena tidak adanya pengawasan. Jadi teman-teman ini liar dengan aset yang begitu banyak. Nah, di UPK itu sendiri atau di program PNPM itu sendiri, di dalam lingkup kerja teman-teman itu banyak sekali lembaga-lembaga di desa yang ikut bekerja mendampingi UPK. Di antaranya adalah adanya Badan Pengawas UPK di kecamatan. Ada tim penyihatan pinjaman, ada tim verifikasi, ada BKAD, dan sebagainya. Nah, singkat saya bicara, sebelum rancangan undang-undang ini disahkan, rancangan Permendes ini disahkan oleh pemerintah, saya mau menitip pesan kepada seluruh teman-teman pendamping, semua level, sebelum disahkan, memang kita sudah punya ancang-ancang atau strategi yang jelas agar supaya teman-teman di kecamatan, UPK, bahkan di pemerintah kecamatan tidak merasa kaget, tidak merasa stres dan sebagainya. Nah, ini perlu teknik-teknik pendampingan yang mulus. Nah, terkait dengan aset-asetnya, baik aset fisik, terutama aset kelembagaannya dan pengurusnya,
yang saya maksud tadi memang harus dibenahi, dilakukan pendekatan strategi apa yang mau dilakukan menyambut transformasi ini, Gus. Nah, yang terakhir yang saya mau sampaikan terkait dengan BKD. Nah, BKD adalah satu-satunya wadah kerjasama dan ini tertuang di Undang-Undang Desa di pasal 92 ayat 1 dan ayat 3. Nah, disinilah lingkaran BKD ini harus diperbaiki, harus dibenahi betul-betul oleh pendamping, DKT. Harus betul-betul diidentifikasi kembali. Jangan sampai setelah disahkannya transformasi ini, Permen Desa ini, khususnya para pendamping tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Nah, saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Gus, kalau ada yang kurang bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bagian yang menarik mungkin lebih kepada bagaimana teman-teman pendamping desa, karena kalau bicara XPNPM ini kan posisinya di kecamatan, ya mungkin pendamping desa sambil menunggu proses peraturan Menteri Desa ini diterbitkan, mungkin sudah mulai mengantisipasi dengan melakukan identifikasi atau kalau oke, yang ini bagus dan seterusnya, oh yang ini masih ada masalah dan seterusnya, sehingga pada saat peraturan Menteri Desa diluncurkan, mungkin teman-teman pendamping desa juga sudah punya peta gambar dari di masing-masing wilayahnya. Dan kita berharap semoga memang lebih banyak yang baik daripada yang kurang baik, karena apapun kalau yang kurang baik itu butuh kerja ekstra gitu kan. Artinya teman-teman dari kabupaten, teman-teman dari pendamping desa pasti butuh kerja ekstra untuk itu. Dan tadi Kang Dani sudah memberikan gambaran, kalau bicara data ya sebenarnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat di kabupaten itu pasti punya datanya, karena kemarin lebih banyak berkoordinasi di dinas. Karena seingat saya PNPM ini kan lebih banyak mainnya di supra desa dan langsung ke masyarakat, ke teman-teman kepala desa dan seterusnya, kayaknya kan kurang intensitasnya, walaupun di beberapa daerah memang mencoba melibatkan aktif teman-teman di pemerintahan desa. Ini yang saya pahami. Kalau mungkin salah nanti Kang Dani bisa memberikan catatan, karena memang agenda PNPM itu agenda lebih pada ada tim menangani secara profesional dan kemudian langsung melakukan pemberdayaan masyarakat. Artinya tim dari PNPM itu langsung melakukan pemberdayaan masyarakat. Oke. Karena tadi mungkin lebih bersifat melengkapi dari apa yang disampaikan Kang Dani, jadi diharap bisa di posisi kameranya bisa di landscape. Oke, silakan open mic. Baik, kedengaran Pak? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kebetulan pendamping desa di Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapang Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Kebetulan dulu saya pernah menangani BUMDes bersama di Kabupaten Tapang Selatan sebagai pembina teknis di bidang sumber daya manusia dan pengalian XPNPM menjadi BUMDes bersama. Saya hanya memberikan pandangan terkait dengan penyampaian dari Bapak Denny tadi, bahwa kami di Kabupaten Tapang Selatan hampir seluruh kabupaten kecamatan itu ada 14 kecamatan sudah beralih menjadi badan usaha milik desa bersama. Tetapi karena memang regulasi yang sampai saat ini baru keluar, baru mendukung, sehingga banyak badan usaha milik desa yang sudah kita dirikan tersebut tidak tersentuh dengan pembinaan oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan juga pemerintahan desa juga dengan tim pendamping yang ada di
Kabupaten Tapan Selatan. Jadi saya tadi memberikan pandangan lain terkait dengan pengahlian bahwa di kita untuk mengalihkan BUMDes bersama kita melaksanakan musyawarah antar desa, kita sepakat. Tetapi di dalam hal penyertaan modal ataupun pembagian modal, kita tidak perlu terkait dengan modal tersebut, karena kami memahami bahwa penyertaan modal dana pinjam itu sebenarnya tidak pernah dihibahkan kepada kelompok masyarakat, tetapi dipinjamkan. Dia dihibahkan kepada UPK melalui BKAD, sehingga BKAD lah dan UPK yang melaksanakan pengelolaan. Kemudian kita juga pernah berkoordinasi dengan OJK. Mereka sangat sepakat untuk kita terdaftar di OJK, walaupun saat itu kita belum LKD namanya. Karena sifatnya OJK itu adalah untuk melindungi si peminjam dan melindungi si pemberi pinjaman ketika dia ada permasalahan dengan hukum. Dan kemudian permasalahan hari ini yang kita lihat bahwa aset yang dikelola UPK itu di sekitaran kabupaten ataupun Sumatera Utara mungkin itu sudah banyak yang hilang, Pak. Artinya karena memang tidak ada regulasi yang tepat. Kalau saya sih mengatakan bahwa regulasi yang dikeluarkan hari ini itu cukup terlambat. Memang banyaklah kecamatan yang saya tahu ya di beberapa kecamatan dan kabupaten itu sudah hilang. Tapi memang di PP 11 itu diamanatkan bahwa kita sebagai tim pendamping akan membantu dan memfasilitasi bagaimana melaksanakan identifikasi investigatif. Kalau memang itu ada ranahnya nanti penyalahgunaan, ada ranahnya tindakan, itu akan kita sampaikan dan laporkan kepada pihak kementerian, kan begitu. Jadi hari ini kami juga di Kabupaten Tapan Selatan itu menghadapi permasalahan yang cukup pelik, karena kebetulan tahun 2017 saya keluar dan masuk lagi kepada pendamping desa terkait dengan BUMDes bersama itu tidak saya ikuti. Tetapi di bulan ini setelah adanya perintah daripada peraturan pemerintah, itu kami dengan pihak PMD kembali rekonsiliasi terkait dengan Badan Usaha Milik Desa Bersama, bagaimana supaya Badan Usaha Milik Desa Bersama ini kembali bisa eksis dan kemudian melaksanakan musyawarah antar desa pertanggungjawaban. Karena hari ini memang itu yang menjadi permasalahan di kami. Dan kemudian sebenarnya di dalam diskusi kita ini banyak hal yang sangat pelik yang harus kita diskusikan. Karena memang konsepnya UPK dan BKAD yang dulu yang diciptakan oleh PM, tidak semua sepakat dengan konsepnya Badan Usaha Milik Desa. Dan kemudian permasalahan di waktu kami melaksanakan pengalihan itu ada pemahaman baik dari kami di waktu itu bukan menjadi pendamping dan pendamping bahwa antara BKAD yang ada di PMPM dan BKAD yang ada di Undang-Undang Desa itu tidak sama. Seolah-olah setiap kecamatan membentuk BKAD yang ada di PMPM, kemudian dibentuk lagi BKAD yang ada di terkait dengan yang namanya terkait pendampingan. Jadi hal seperti itu yang cukup pelik, sehingga BKAD dan UPK itu tidak mau ditahlikan. Itu saya jumpai di beberapa kabupaten yang pernah saya menjadi narasumbernya, sehingga mereka tidak tertarik. Karena kekhawatiran mereka itu apabila nanti ini sudah ditransformasi ataupun sudah dialihkan menjadi BUMDes bersama, maka mereka otomatis karena memang dikatakan bahwa pemilik modal tersebut adalah pemerintahan desa. Dalam hal ini notabene adalah kepala desa. Nah, di dalam hal tersebut banyak BKD dan UPK yang berkeyakinan ketika ini sudah kita alihkan, maka mereka lah tidak akan yang diselamatkan. Jadi konsep kita dulu di Kabupaten Tapan Selatan hanya dua. Yang pertama, bagaimana menyelamatkan pelakunya, kemudian bagaimana menyelamatkan asetnya. Jadi di kami memang Badan Usaha Milik Desa itu tidak disebutkan LKD karena memang Permendes nomor 4 tentang BUMDes itu belum menyatakan seperti apa. Tetapi kami sudah membuat badan hukum, unit usahanya berbadan hukum. Ada yang berbentuk dia, kita sudah pecah dia itu TP, kemudian ada dia simpan pinjam. Karena memang simpan pinjam itu kita diskusi dengan OJK, mereka belum menemukan aturan yang sesuai dengan hal tersebut. Mereka mengatakan bukan tidak mau,
kami tunggu regulasi Pak terkait dengan hal yang Bapak sampaikan ke kami, supaya kami paham mengenai tentang bagaimana simpan pinjam ini ke depan. Tetapi kita juga cukup berinisiatif bagaimana supaya memang BUMDes ini bervariatif kan itu. Kemudian kami sudah buat unit usaha yang sumber dananya itu dari simpan pinjam. Kita buat pembagian modal itu simpan pinjam, kemudian ada dia pengadaan barang dan jasa terkait dengan kebutuhan desa. Oke. Jadi kita juga berinvestasi di dalam anggaran dasar, Pak. Nah, jadi apa yang dikatakan PP 11 ini, kami sebenarnya jauh hari sudah melaksanakan itu. Cuman karena tidak memang ada arah kebijakan terkait itu, hari ini sudah mulai terseok-seok, Pak. Mungkin itulah pengalaman kami dari Kabupaten Kapuas Selatan sebagai pandangan kepada kita semua. Makasih, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin Kang Dhani bisa memberikan tanggapan mungkin sekilas tentang bagaimana apa yang tadi disampaikan, ya memang sebenarnya ketika teman-teman yang punya kepedulian ini sudah melakukan antisipasi walaupun keterlambatan dari pemerintah pusat, baik itu dari Kementerian Dalam Negeri maupun dari Kementerian Desa, ya kita nggak tahu serah terimanya kapan dan harus bagaimana, tapi ya setidaknya kita harus syukuri bahwa kemudian hari ini walaupun terlambat, ya daripada tidak sama sekali, daripada semakin tidak jelas, ya terlambat pun lebih baik. Kira-kira gitu. Kang Dhani silakan memberikan tanggapannya. Iya, terima kasih tadi teman dari Tapanuli Selatan ya. Dan itu mungkin teman-teman di sana satu pemikiran sebenarnya dengan kita-kita yang ada di Kabupaten Kuningan pada saat itu. Nah, jadi memang dulu juga pada saat Asosiasi UPK bertemu dengan OJK, maka jawabannya memang persis sama seperti itu, bahwa kita menunggu regulasi dulu yang paling cepat. Nah, yang jadi persoalan itu adalah saya baca Permendes ini yang terbaru yang nanti mungkin akan menjadi Permendes terkait dengan istilah BUMDes bersama LKD. Nah, jadi BUMDes bersama LKD itu muncul karena memang mungkin ingin masuknya OJK untuk bisa mengawasi dana ex-PNPM, PPK PNPM. Tetapi ini akan jadi persoalan di tingkat daerah terkait dengan pemahaman tentang BUMDes bersama LDK dan BUMDes bersama yang tidak ada LDK-nya. Nah, ini juga kan akan menjadi persoalan ketika misalkan ex-PPK PNPM itu hanya BUMDes bersama, walaupun memang dijelaskan di dalam Rapermendes tersebut bisa juga membuat unit usaha yang lain. Sebenarnya kan itu tinggal pemahaman, tapi ada juga yang memahami bahwa ke depan nanti yang dikhawatirkan itu ada matahari kembar terkait dengan istilah BUMDes bersama dan BUMDes bersama LKD itu. Nah, terkait tadi dengan teman-teman yang ada di di Tapanuli Selatan, mungkin juga itu terjadi di beberapa kabupaten kota yang lain yang hampir sama seperti itu. Kasusnya hampir sama seperti itu. Karena memang di dalam undang-undang juga yang sudah menjadi BUMDes tadi di awal saya sudah sampaikan itu harus dibubarkan dulu di dalam PP itu. Nah, betul tadi harus ada investigatif, harus ada investigasi, nanti ada apakah dananya kemana itu harus dicari, dan memang yang sudah menjadi BUMDes harus dibekukan dulu, harus dibubarkan dulu, dan dibentuk lagi BUMDes baru. Tadi saya sudah sampaikan di awal. Nah, yang jadi persoalan adalah ini kembali lagi jika memang ada dari tim Kementerian Desa yang mendengar atau melihat diskusi kali ini, ada beberapa kabupaten kota atau beberapa teman saya tadi yang menghubungi terkait dengan pengistilahan BUMDes bersama dengan BUMDes bersama LKD. Nah, BUMDes bersama LKD itu adalah ex-PNPM, sementara BUMDes bersama itu adalah yang mungkin orientasinya ke bisnis. Kalau ke LKD kan kembali lagi ke judul, ke Badan Layanan Umum lah ya, atau Lembaga Layanan Umum untuk Masyarakat yang memang difokuskan untuk pengentasan kemiskinan. Nah, tetapi ketika misalkan ternyata kemiskinan itu sudah bisa dientaskan dan nama itu tetap terus ada, maka saya pikir
tidak perlu, menurut pendapat saya tidak perlu ada BUMDes bersama LKD atau BUMDes bersama. Cukup namanya BUMDes bersama saja. Nah, terkait dengan aturan-aturan itu nanti bisa diperkuat di Perda misalkan, terus kemudian diperkuat di apa namanya di Perbub kan begitu, Kang Sudo. Oke, ini memang menjadi menarik karena saya sih lebih melihat kepada bicara tentang lembaga keuangan desa, lembaga keuangan masyarakat. OJK mengenalnya adalah lembaga keuangan non-bank karena tidak boleh menerima simpanan. Kalau menerima simpanan berarti kan lembaga keuangan bank, bisa koperasi, bisa BPR, bisa apa dan seterusnya. Ada catatan saya juga sebenarnya di awal pemerintahan Pak SBY, di periode kedua pemerintahan Pak SBY 2009 itu juga sebenarnya juga 2008 sampai 2009 akhir pemerintahan itu sebenarnya juga bergulir tentang bagaimana memerankan penguatan badan kredit desa dengan pembinaan dilakukan oleh Bank BRI, itu surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi, Gubernur BI itu ada dokumen untuk itu. Artinya sebenarnya bagian-bagian dari komitmen bagian-bagian dari komitmen tentang penguatan ini ya sebenarnya sudah cukup lama, ini hanya masalah eksekusinya aja. Jadi keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi UMKM dan Gubernur Bank Indonesia tentang strategi pengembangan lembaga keuangan mikro yang waktu itu kemudian bergulir tentang badan kredit desa. Ya kemudian itu dalam supervisi manajer unit dari Bank BRI, kalau nggak salah seperti itu, tapi kayaknya itu juga nggak berjalan dengan bagus. Tapi di Pekalongan kalau nggak salah waktu itu saya sempat mengikuti, itu juga berjalan. Ini sebenarnya lebih pada goodwill. Jadi keinginan dari pemerintah, keinginan dari teman-teman, ini harus ketemu jalurnya. Jadi kalau di Jawa itu ada istilah manunggaling kawula Gusti kan gitu. Jadi kesamaan kehendak antara kawula itu rakyat, Gusti itu penguasa. Jadi harus sama kehendaknya antara penguasa dan rakyatnya. Nah kalau rakyatnya udah semangatnya luar biasa kayak Mas Dani, Kang Dani, tapi kemudian secara aturan ternyata tidak cukup mengakomodir dan seterusnya, ya jadi merepotkan. Oke, waktu kita tinggal 6 menit, satu kesempatan, jangan panjang-panjang. Ardani silahkan organilir. Selesai itu nanti Kang Dani memberikan respon dan closing statement. Silakan Ardani. Baik, terima kasih Gus Koco yang untung masih kebagian ini terakhir. Pertama, saya kebetulan TA Pengembangan Ekonomi Desa di Yogan Ilir, Sumatera Selatan. Tempo hari pertama yang mungkin perlu sekedar sharing, tidak semua kabupaten kota memiliki data ex UPK PNPM semenjak pas out itu. Karena tiap kabupaten kota tidak mesti, tidak ada jaminan. Karena saya kebetulan pindah tugas itu 3 kabupaten, 2 kabupaten itu tidak punya data itu. Karena setelah tahun 2015-16 itu banyak juga yang lost kontak. Jadi tidak semuanya. Kemudian yang kedua, tempo hari seperti misalnya di Yogan Ilir dari 11 UPK itu alhamdulillah 8 masih sehat dengan indikasi bahwa dana mereka berkembang. Nah, cuma yang 3 memang tidak jelas lagi. Termasuk ketika saya diskusi di salah satu kecamatan, pengurusnya sudah pindah segala macam, dan peminjamnya ternyata salah satunya Pak Camatnya yang nggak bayar itu. Nah, dia bilang, kalau nanti anunya jelas, Pak Ardani gini-gini ya. Saya bilang,
ini kerja keras karena dari 2 kabupaten yang saya pernah bertugas, salah satu kelompok-kelompok yang banyak nggak bayar-bayar itu ternyata banyak Forkompinda. Gitu. Ada Pak Koramil, ada Pak Camat, ada dan lain-lain. Nah ini apa yang saya petakan. Kemudian ternyata teman-teman yang 11 ketika saya undang ke kantor itu 10 yang hadir, yang satu memang tidak bisa hadir lagi karena orangnya tidak ada. Semuanya sebenarnya tidak ada penolakan untuk menjadi BUMDes bersama. Cuma memang mereka ini ada kekhawatiran karena MAD itu keputusan tertinggi, kekhawatiran mereka itu bahwa posisi mereka seperti tadi disampaikan oleh rekan Rustam Effendi tadi, kekhawatiran mereka bagaimana posisi mereka selanjutnya, karena bisa saja karena namanya kepala desa itu makhluk politik. Jadi namanya politik itu kalau tidak dibuat pagar yang memang straight bagaimana kriteria orang yang tetap di UPK itu seperti apa segala macam, kalau tidak ada aturan yang tegas itu bisa saja situasinya berubah. Seperti sekarang saya sudah mendapat laporan dari UPK Pak Kades sudah bersiap-siap untuk mengusung orang-orang yang nanti akan didudukkan di sini dan lain sebagainya, sehingga harapan kita itu bisa diantisipasi. Yang ketiga terakhir Gus, di dalam Rapermendes ini ada audit investigatif. Nah ini juga yang harus diantisipasi. Tadi ya kita ingin menyelamatkan asetnya juga menyelamatkan orangnya. Jangan sampai jangan lagi ada yang masuk penjara gara-gara transformasi ini. Ya, entah bagaimana mekanismenya, penyelesaiannya tentu mengedepankan kalau memang kesalahan administratif cukup administratif saja penyelesaiannya. Terima kasih Gus. Oke, terima kasih. Ini temuan yang luar biasa juga ternyata. Ketika dilihat catatan ternyata ada pejabat-pejabat juga yang pada pinjam kemudian idle gitu kan. Ini kan tinggal hitungannya kan tinggal kemudian dihitung aja pinjamnya berapa, bunganya udah berapa lama ya tinggal dibalikin atau kemudian kehilangan jabatan kan gitu. Mungkin. Tetapi yang menarik Kang Dhani mungkin bisa memberikan ulasan tentang bagaimana lembaga keuangan desa ini, karena memang kalau secara aturan OJK itu lembaga keuangan non bank itu memang tidak serigid lembaga keuangan bank, artinya koperasi simpan pinjam dan seterusnya. Kalau itu rigid banget itu, yang jadi pengurus atau yang jadi manajer itu harus punya pengalaman apa, kemudian punya latar belakang perbankan dan seterusnya. Tapi kalau lembaga keuangan non bank memang kayaknya enggak juga, artinya karena memang tidak menghimpun dana masyarakat kan gitu. Nah, tapi nanti kita coba cermati lebih dalam. Silakan Kang Dhani memberikan respon dan closing statement-nya. Ya, terima kasih. Di akhir pertemuan kita hari ini sebenarnya masih panjang dan masih banyak yang harus kita diskusikan, dan sebenarnya saya secara pribadi berharap sebelum Raper atau Permendes itu dijadikan Rapermendes itu ditetapkan menjadi Permendes, ada keterlibatan masyarakat di situ. Jadi temuan-temuan seperti sekarang ini terkait dengan ini loh kenyataan di bawah itu seperti ini. Jika aturannya ini dikeluarkan maka inilah yang akan terjadi. Dan ini buktinya adalah dari bawah kan begitu. Ya teman-teman syukur-syukur kalau misalkan teman-teman TA atau tenaga ahli atau staf susnya atau apa itu memang terjun langsung ke lapangan, berputar, sampling, karena kebetulan memang saya pernah dijadikan sampling oleh Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Saya pernah dipinta pendapatnya juga pada saat itu. Ada dari staf kepresidenan juga yang ke Dharma dan dibuatkan sebuah film bahwa ini loh yang paling tepat, dan itu mungkin dibaca oleh atau didengarkan oleh Kemendes. Tapi Rapermendes ini tadi betul bahwa di dalam Rapermendes itu yang sudah menjadi BUMDes bersama atau BUMDes itu harus harus dibubarkan
dulu dan dikembalikan ke LKD di tingkat kecamatan. Nah, yang jadi persoalan itu, apakah hanya menyelamatkan aset ex PPK PNPM didirikannya BUMDes itu, atau BUMDes sesuai dengan Undang-Undang Desa yang sebenarnya itu adalah sebuah lembaga di tingkat kecamatan, di tingkat desa yang bisa menjadi alat untuk ikut mensejahterakan masyarakat di tingkat desa. Nah, kalau dibatasi hanya sebatas dengan LKD, berarti dia hanya akan mengelola dana tersebut saja. Karena pemahamannya berbeda. Kalau saya sih untuk LKD, untuk bukan LKD, ketika kita punya niatan baik, ketika kita punya niatan yang memang untuk mengabdi, karena apa yang akan kita dapatkan, teman-teman UPK, teman-teman apa, kalau untuk teman-teman UPK, saya pikir, saya pernah baca di penjelasan Rapermendes, bahwa teman-teman UPK itu perannya akan tetap ada, akan bahwa tidak serta-merta semuanya dihilangkan, tidak. Nanti juga mungkin akan ada pada saat tim sosialisasi. Nah, terakhir mungkin tadi kembali lagi saya berharap ada keterlibatan masyarakat sebelum Permendes itu ke siapapun. Ini loh yang terjadi tadi di kabupaten ini begini, di provinsi ini begini, di Jawa Barat berbeda, Jawa Tengah berbeda, di Sumatera Selatan tadi berbeda, di Kalimantan juga berbeda, di Sulawesi juga berbeda. Temuan-temuan itu menjadi sebuah hal yang cukup bagus, cukup baik, cukup menarik, sehingga mengeluarkan regulasi yang bisa dipakai di tempat mana saja yang berbeda-beda se-Indonesia. Jadi tidak bahwa Permendes itu harus berlaku seluruhnya, tetapi ini loh, kejadian di sini seperti ini, kejadian di sini seperti ini, kejadian di sini seperti ini. Tetapi ya kita berharap bahwa dana UPK yang se-Indonesia itu sekitar 12,4 triliun dengan asetnya sekitar 940 miliar itu akan terus bertambah, akan terus besar, dan akan menjadi jalan BUMDes itu ke depan. Saya yakin BUMDes bisa menjadi pesaing BUMN. Dan kita berharap sih seperti di kita, bahwa BUMDes itu atau BUMDesma itu atau UPK itu menjadi salah satu unit usaha. Bentuknya LKD. Jadi penamaan, karena akan rancu ketika BUMDes bersama dengan BUMDes bersama LKD, kan begitu. Kalau BUMDes bersama LKD berarti hanya satu fokus usaha nantinya. Nah, tetapi kalau BUMDes bersama, unit usahanya itu adalah lembaga keuangan desa, ex UPK PNPM dengan sistem dan semuanya menjadi salah satu unit usaha, sehingga ke depan BUMDes bersama di tingkat kecamatan itu bisa mengembangkan tidak hanya ini saja, tetapi juga bisa ada usaha-usaha lain yang memang bisa dilaksanakan oleh BUMDes bersama. Itu saja mungkin harapan dari saya secara pribadi untuk Pak Menteri dan teman-teman yang ada di kementerian, bahwa istilah penamaan LKD dengan bukan LKD juga ternyata itu jadi perbincangan yang cukup menarik, yang dikhawatirkan nanti ada matahari kembar, pemahamannya ini adalah BUMDes bersama ini, pemahamannya ini BUMDes bersama LKD, itu karena itu memang saya baca di Rapermen. Saja mungkin Pak Suryo. Terima kasih. Kita bicara di Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara daulat desa. Kalau bicara tentang peraturan menteri, setahu saya memang ada satu proses yang harus dilalui, adalah uji publik, artinya mengundang publik untuk memberikan respon. Mungkin Kang Dani, Suryo Koco, dan teman-teman yang ada di forum ini, 230 peserta Zoom ini, tidak termasuk yang diundang, karena saya yakin uji publiknya kemungkinan tetap ada, karena memang secara aturan memang harus ada uji publik. Cuma bahwa kemudian yang hadir dalam uji publik itu siapa, apakah yang memang punya kompetensi, apakah yang memang kemudian terlibat langsung atau punya dampak langsung atas rencana peraturan. Nah, ini bagian dari manajemen pemerintahan kita yang mungkin ada bagian-bagian yang kadang kelupaan, mungkin cukup dengan mengundang asosiasi dan seterusnya. Selama syarat wajibnya terpenuhi, ya berarti dianggap sudah cukup, kan gitu. Walaupun sebenarnya kita berharap peraturan-peraturan itu harus aplikatif, implementatif, tidak kemudian menambah masalah, tetapi mungkin bagian-bagian itu yang menjadi catatan untuk kita bersama dalam satu semangat
memuliakan desa-desa di Indonesia, kita harus berani memberikan kritik, saran, masukan yang konstruktif dan memberikan ide-ide solutif dari permasalahan yang mungkin ada. Catatan hari ini adalah hampir kita menyepakati bahwa peraturan menteri tentang XPNPM atau kebijakan pemerintah pusat tentang XPNPM ini dirasa cukup terlambat sehingga 2015 sampai 2020 setidaknya 5 tahun itu banyak dinamika yang out of control, tidak terkontrol dengan baik. Alhamdulillah kita masih punya banyak orang-orang baik yang kemudian menjaga betul amanah. Ini satu kebanggaan untuk kita semua. Kemudian catatan kedua adalah ketika rancangan peraturan menteri dan seterusnya, ya kita berharap bahwa ruang-ruang uji publik ini benar-benar terbuka. Karena hari ini itu era digital, yaitu cukup dengan satu pertemuan online, beberapa orang penting itu diberikan ruangan khusus untuk berbicara, tapi banyak yang bisa mengikuti dan bisa memberikan masukan melalui chatting dan seterusnya. Itu bagian dari belanja masalah supaya ada solusi. Jangan sampai lahir peraturan tetapi tidak aplikatif dan kemudian teman-teman merasa kesulitan. Sampai di sini, terima kasih Kang Dhani yang sudah berkenan hadir. TV Desa punya program juga, Desa Institute, itu program edukasi. Kang Dhani punya waktu untuk memberikan edukasi. Kami ada program Stadium General yang mungkin bisa kita agendakan topik-topik yang mungkin secara spesifik. Bagaimana pengelolaan, bagaimana tidak gampang tentang sumber daya manusia dan seterusnya. Silakan Kang Dhani kalau tertarik nanti kita bisa obrolkan lebih lanjut. Sampai di sini Kerabat Desa Indonesia, kita akan bertemu malam minggu depan dan saya mohon maaf kalau mengganggu malam minggu teman-teman dalam satu forum Mimbar Desa Merdeka. Saatnya bicara daulat desa. Salam bagi kerabat desa Indonesia, salam desaisme. Terima kasih. Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara daulat desa. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.